Lah bingkisan itu parcel. Ya, parcel. Aku yang kayak parcel warga tak kabeh lah parcel itu. Sing penting pembukaannya Pak. Aja Insya Allah ke depannya. parcel iku lah. Lah parcel jelas yo parcel biasa. Bahwasanya Parcel memang paling kita, yo sembako karo minyak Orson siap. apa yang iya kan ngono bisa biasa enggak uang dampak bangunan sampai ini gede ini kompensasi. Dan ini harusnya bisa menjadi contoh kepala daerah di seluruh Indonesia. Jadilah orang yang baik seperti ini. Kalau saya melihat Cak Ji ini kalau di video-videonya itu seperti kalau kita dulu kalau ngaji ya itu siapa ya? Umar, ya Khalifah Umar bin Khattab begitu melihat penderitaan rakyatnya, dilihat betul-betul penderitaan rakyatnya itu, ya dan dia berusaha untuk menyelesaikannya sendiri karena dia merasa bertanggung jawab. Nah, Cak Ji ini saya melihat seperti itu. Ya warga tidak terlalu nekan, tapi paling tidak kan ada uang bising, uang apa macam-macam. Iki gorong anu lho, gorong iki pakai injek apa pakai HSPD Pak. Hah? HSPD. HSPD artinya Hidrolik. Lah yo injek ya. Iya. Tapi paling injek enggak lah terlalu dekat iso retak lho, roboh iso nih. Iya. Harus dihitung itu. Iya, kemarin kita sudah waktu pertemuan juga ada salah satunya mitigasi Pak sebelum kami melakukan pemancangan. Jadi kita pengecekan dulu semua ya, harus pagarnya. Kemarin sudah kita lakukan sama pengurus RW, RT. Putwi kabeh, ya toh sistem putwi kabeh. Nanti pada saat pelaksanaan injek, kalau ada retak, ada roboh, itu berarti gampang. Ngono lho. Ngono gampang, hitungnya gampang kalau yang barang ketok ayo. Banjir itu ini sama ada rumah yang juga. Belakang. Iya, Pak. Belakang. Ya wes nanti ya untuk segera ditindaklanjuti. Siap. Ya. Sebenarnya warga itu nggak dirugino, pembangunan itu lancar aman. Kuncinya cuma ikut tok, gitu. Lah, bulet deh, kok susur, yo warganya bergejolak. No. Tapi lah semua itu bisa diselesaikan, mediasi, sama-sama mengerti, warga juga tidak terlalu nekan, tapi dari pihak kontraktor atau manajemen hotel itu tahu tentang kondisi wilayah sekitarnya. Itu kuncinya bangun cuma itu toh. Ya, saya kira itu ya. Siap. Oke, wes oke. Pak, Siap, makasih banyak Pak. Wes sampai supaya gak nerembes dulu ya. Wes engko ya digaweno saluran ya apa carane ya. 8 lantai ya? Iya, Pak. Udah sini aja, Mas. Oh ini. Wah. Jos sih. Wih, di Robono ya. Ini kan ya? Iya. Ini kan bulan Januari terdepan. Oh, itu ya? Yang udah rubuh ini ya ini? Udah pemerataan? Nah, ini kan lokasinya warga itu kan sini. Ini ya, lokasinya warga ya? Sini. Ini ya, ini tembok ini? Ya. Oke. Ini ya? Oh ini nanti rencana seperti ini Pak. bagus. Iya Pak. Kamar maju Surabaya rek. Hotelnya akeh ya ini ya. Destinasi wisata. Oh iyalah. Ini. Kemudian kita ada villa juga Pak. Ada villa-villa. Oh. Ada villa 5 di belakang, kemudian tetap ada kolam renang. Oke. Di ada sini kolam renang. 90 kamar. Itu. Total 200 lebih Pak. 200 lebih kamar ya. Betul. Menyerap tenaga kerja kayak gini. Iya banyak. Warga sekitar itu sudah itu harus juga harus di rekrut. Nah, ya, betul, Pak. Sesuai dengan apa itu kemampuannya dan apa itu ijazah yang dimiliki. Gitu. Pengalaman bagus ya. Izin Pak, ini form saya. Set operational manager buat di lapangan. Ada masalah pekerjaan di lapangan. Ya wis. Apik lah. Jadi saranku ini mau ya, kira diselesaikan. Siap. Warga nggak nekan-nekan Pak. Siap. Yang penting kan kelayaan huninya dia itu loh. Wis. Siap Pak. Lah terembes ini kan yo gak enak, yo iso nguyang-uyung tok ae yo. Anjir ya itu enggak. Oke lah. Yang penting penyerapan tenaga kerja ini loh utamakan ya untuk warga. Kita juga mau nah ini kan lokasi. Oh ini lokasinya ya. Wah. Kok pakai memang sejak awal kontur tanah ya? Sudah sejak awal sih. Sejak awal memang kontur ya.
Memang naik turun gitu. Naik turun, Kondisi tanahnya memang gitu, Pak. Di parkirannya nanti, perumahan itu rumah warga itu kena pas lahan parkirnya, Pak. Jadi sudah ada radius berapa ya Pak kemarin, Pak? Radius dari ininya parkir itu ada 15. Planning pembangunan berapa setahun? Lebih ya? Kalau bangunan selesai tahun 2026. 2026. 2 tahun. 2 tahun. Oh, setahun lah. Iya, Ya, ini kan 2025 bisa. Iya. Kalau mulai Setahun. main 2024. Oh, kemarin 2024 baru mulai. Persiapan Akhir. akhir. Oh, berarti setahun lah. Kita opening. Oke Mas, makasih ya. Siap. Terima kasih banyak, Pak. Oke, kita mulai. Tambah maju, tambah rapi. Cak Ji. Siapa yang tidak tahu Cak Ji? Wakil Wali Kota Surabaya. Ini adalah pembangunan hotel berbintang di Surabaya. Hotel bintang 4 ya, kalau tidak salah ya, di Surabaya. Tapi ini tidak penting tentang hotel bintang berapa ya. Yang penting esensi dari kepemimpinan Cak Ji ini. Dari adanya Cak Ji ini menambah optimisme kita bahwa di Indonesia itu ada pemimpin-pemimpin yang mencintai rakyatnya, pemimpin-pemimpin yang berani. Kita sekarang memiliki Presiden Prabowo. Presiden Prabowo telah menunjukkan jati diri aslinya. Ya, ini menunjukkan dia yang berjiwa patriotik, sangat mencintai rakyatnya, sangat memiliki rasa belas kasihan kepada rakyatnya. Anda tahu bahwa negaranya ini banyak rakyatnya yang miskin dan dia memiliki belas kasihan atas kondisi rakyatnya. Ini adalah pemimpin yang hebat. Dan kita akan melihat, saya optimis bahwa Presiden Prabowo ini akan menggeret Indonesia untuk menjadi lebih baik dengan rasa belas kasihannya, kasih sayangnya kepada rakyat Indonesia. Coba kita lihat, selama ini kita berpikir, kebanyakan masyarakat kita berpikir bahwa Indonesia itu lebih rendah daripada bangsa-bangsa maju. Saya rasa tidak demikian kalau kita lihat pada saat ini. Ada perubahan pada saat ini. Ada Prabowo yang sangat populer. Di dunia, Prabowo saat ini sudah sangat populer. Kemudian, Prabowo sangat mencintai rakyatnya. Gerak dia adalah untuk membela rakyatnya dengan cara yang benar. Coba kita lihat Amerika Serikat. Donald Trump. Ternyata Donald Trump tidak lebih baik daripada Prabowo. Donald Trump begitu dirasakan oleh rakyatnya, memusuhi rakyatnya. Dirasakan oleh masyarakat Amerika otoriter. Padahal Donald Trump adalah orang sipil. Tetapi Prabowo tidak demikian. Ini menunjukkan bahwa Indonesia itu lebih baik, sedang dalam proses lebih baik. Karena para pemimpin di Indonesia itu bisa lebih baik daripada para pemimpin di Barat, yang notabene menyatakan diri mereka sebagai negara yang maju. Dan di sini kita juga mendapatkan, karena kita ini mendapatkan pemimpin dari mana? Dari Allah. Kita diberi pemimpin oleh Allah dan menunjukkan bahwa kita telah mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik, yang peduli terhadap rakyatnya. Dan dalam contoh kali ini adalah Cak Ji. Di Jawa Barat pada saat ini kita juga menemukan bukan Ridwan Kamil ya. Siapa? Kang Deddy Mulyadi. Dia begitu melihat rakyatnya, begitu memikirkan rakyatnya, melakukan eksekusi, tindakan-tindakan mikro, sampai dia juga melakukan perubahan-perubahan sistem di Provinsi Jawa Barat. Ini adalah gubernur yang hebat. Ini adalah pemimpin yang hebat. Kemudian
di Surabaya kita memiliki Cak Ji, dan dulu kita memiliki Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno ketika itu adalah pemimpin yang hebat, terlepas dari mana latar belakangnya. Dan dulu kita juga sebenarnya memiliki Susilo Bambang Yudhoyono. Pada waktu itu dia hebat sekali meredam Indonesia agar menjadi lebih stabil dengan cara juga mirip dengan Pak Prabowo ini, menyayangi, ngeman rakyatnya. Prabowo ini juga seperti itu, ngeman rakyatnya. Ini hebat sekali. Dan Pak Prabowo memiliki konseptual perubahan sistem yang baik. Perubahan cara bernegara, beradministrasi yang baik, pengelolaan negara ini. Ini betul-betul levelnya adalah seorang presiden. Dan Ridwan Kamil ya, bukan Ridwan Kamil ya, sudah selesai dia. Ini adalah siapa? Kang Deddy Mulyadi. Itu juga luar biasa. Dan sekarang kajian kita kepada siapa? Cak Ji dan Wali Kota Eri. Ini adalah tim yang hebat sekali. Di Surabaya kita memiliki Cak Ji. Dulu kita memiliki Bu Risma, pemimpin yang sangat hebat, fenomenal, yang mampu melakukan perubahan mendasar di Surabaya, dan juga melakukan tindakan-tindakan mikro seperti apa yang dilakukan oleh Cak Ji saat ini. Dan saya percaya bahwa Cak Ji nanti juga mampu melakukan tindakan-tindakan yang mendasar, ya, seperti apa yang dilakukan oleh Bu Risma, apa yang sedang diperjuangkan oleh Deddy Mulyadi. Ini adalah contoh bahwa negara kita memiliki orang-orang terbaik. Ada Prabowo Subianto, ada Susilo Bambang Yudhoyono. Kita berhenti dari Susilo Bambang Yudhoyono ya, tidak ke dalam ke sana ya, lalu ke belakang ya. Nanti tema pembicaraan kita akan menyebar kemana-mana. Kemudian ada siapa ini? Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, tim itu dulu itu. Kemudian ada Kang Deddy Mulyadi dan wakilnya. Ini pasti wakilnya ini memiliki peran yang luar biasa juga. Kemudian di sini di Surabaya ini ada yang namanya Cak Ji dan Wali Kota Eri. Sebelumnya ada Bu Risma. Kita memiliki orang-orang hebat, yang betul-betul orang hebat. Sekarang Cak Ji bagaimana? Saya melihat Cak Ji dalam kasus video itu tadi. Dalam kasus video itu tadi kita melihat bahwa Cak Ji bisa berpikir imbang, ya kan? Dia juga senang adanya investor. Dia senang ada investor yang menunjukkan bahwa Indonesia, apalagi ini hotel, yang menunjukkan bahwa Surabaya itu kondusif. Hotel bintang 5 sedang dibangun, sangat besar. Ini menunjukkan bahwa Surabaya itu aman. Ya. Surabaya itu bisnisnya berjalan lancar di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri dan Cak Ji. Surabaya itu aman, kondusif. Kenapa? Hotel bintang 5 dibangun, yang artinya pariwisata itu baik di Surabaya. Bisnis baik di Surabaya. Maka Surabaya ini menunjukkan adalah kota yang baik-baik saja meskipun dunia pada saat ini mengalami krisis. Kemudian Cak Ji meskipun dia senang dengan investasi, apalagi hotel yang menunjukkan ada dua hal penting itu tadi, yaitu pariwisata yang baik, yang artinya Surabaya itu aman, Surabaya kondisinya itu baik-baik saja, kondisi masyarakatnya aman, nyaman, tentram, rukun. Masyarakat Surabaya di bawah kepemimpinan Cak Ji dan Wali Kota Eri. Kemudian Surabaya
berarti bisnisnya baik-baik saja. Buktinya ada yang berinvestasi di hotel bintang 4. Karena hotel bintang 4 untuk apa? Ya kan? Biasanya untuk kalangan bisnis. Ya, dan juga untuk kalangan ya pariwisata, bukan hotel biasa. Ya. Kemudian, meskipun demikian, meskipun ini sangat baik buat Surabaya, tetapi Cak Ji menunjukkan bahwa dia tetap memperhatikan rakyatnya, memperhatikan kenyamanan rakyatnya. Itulah sebenarnya dari sini saja Cak Ji memperhatikan kenyamanan, ya kan, ketentraman rakyatnya, dan ini menunjukkan bahwa Surabaya itu nyaman dan tentram sehingga pariwisata baik. Dari hal kecil ini saja sudah menunjukkan bahwa kenapa Surabaya nyaman, tentram. Kalau ada peristiwa ini, peristiwa itu, ya tentu saja, ya kan? Tentu saja yang namanya sebuah kota orang banyak, ada riak-riak kecil, peristiwa-peristiwa pelanggaran hukum itu tentu saja bisa saja terjadi. Ya, seperti kemarin mungkin ada peristiwa-peristiwa yang pelanggaran hukum. Mungkin Anda bisa melihat, teman-teman bisa melihat di Tribun atau di Tempo atau di Detik, ya Kompas, Metro TV atau media yang lainnya. Anda bisa melihat ya ada peristiwa-peristiwa pelanggaran hukum. Ya pasti semua daerah di seluruh dunia seperti itu. Tapi Cak Ji, Anda bisa melihat bagaimana Cak Ji berpikir bahwa hotel ini ketika dalam pembangunannya, ya kan, meskipun hotel ini sangat penting buat pembangunan Surabaya, buat ekonomi Surabaya, tetapi pembangunannya harus dilaksanakan dengan baik. Anda bisa melihat bagaimana rumah yang ada di sekitarnya itu terdampak, ya kan? Bagaimana rumah-rumah terdampak. Di sini tidak ada kasus pungli, ya. Ormas melakukan pungli nggak ada di sini, ya. Tetapi Cak Ji tetap mengawasi bahwa pembangunan ini jangan sampai membuat masyarakat sekitarnya menderita. Terbukti ketika ada rumah yang seperti teman-teman lihat di video tadi, ada rumah yang terdampak, kemudian ada rembesan air yang tidak mau berhenti. Cak Ji melakukan tindakan dari pihak hotel tetap dipanggil. Dari hotel, pihak hotel kemudian diajak diskusi untuk menyelesaikan, harus diselesaikan. Ya, bahkan tentang memberikan bingkisan kepada masyarakat sekitar yang mungkin terganggu selama ini oleh pembangunan yang pasti akan sangat lama atau cukup lama. Cak Ji memperhatikan itu, meminta agar pihak hotel, pihak yang membangun hotel ini memperhatikan rakyat sekitarnya. Nah ini, padahal hotel ini hebat, ya kan? Dan ternyata rakyat sekitar tidak menjadi korban. Yang menjadi korban tetap harus diperhatikan dan diberi kompensasi. Cak Ji bisa melakukan itu. Dan selebihnya tidak ada hal-hal yang lain yang memberatkan, yang terasa tidak adil misalkan, atau ada pihak-pihak tertentu yang melakukan pemaksaan permintaan uang. Tidak ada, semua dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar pembangunan hotel. Kemudian dan hotel juga Cak Ji senang dengan hotel ini. Senangnya bukan karena apa-apa, tapi senang karena ini bisa menunjukkan dua hal tadi. Ini bukti bahwa kepemimpinan Cak Ji dan Wali Kota RI bisa mengamankan perekonomian Surabaya.
menjaga bahwa Surabaya itu tetap kondusif untuk wisata, kehidupan masyarakatnya aman, tentram, rukun, ya, sehingga kondusif untuk pariwisata, kemudian kondusif untuk bisnis juga, sehingga Cak Ji senang. Tapi meskipun senang, masyarakat sekitarnya tetap dilindungi oleh dia. Hebat sekali, bukan? Dan ini harusnya bisa menjadi contoh kepala daerah di seluruh Indonesia. Jadilah orang yang baik seperti ini. Kalau saya melihat Cak Ji ini, kalau di video-videonya itu seperti kalau kita dulu kalau ngaji ya, itu siapa ya, Umar ya, Khalifah Umar bin Khattab, begitu melihat penderitaan rakyatnya, dilihat betul-betul penderitaan rakyatnya itu ya, dan dia berusaha untuk menyelesaikannya sendiri karena dia merasa bertanggung jawab. Nah, Cak Ji ini saya melihat seperti itu ya, dalam ya level kita sebagai umat Islam, bukan sebagai sahabat Rasul ya, tentu berbeda. Jangan dipaksakan diri, oh Cak Ji kok dipadak-padak ambek Umar gitu ya, enggak gitu. Maksud saya ada sebuah irisan, teman-teman, bahwa Cak Ji ini melakukan hal yang seperti itu, melihat penderitaan rakyatnya, dilihat dengan matanya sendiri, datangi ke tempatnya. Dan diantaranya apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu seperti itu ya, kita melihat ada spirit yang mirip, ada irisan ya. Berbahagialah orang Surabaya, Anda memiliki pemimpin, Anda sering memiliki pemimpin yang hebat. Ada Bu Risma yang hebat, betul-betul Bu Risma itu bisa merubah Surabaya menjadi lebih baik. Kemudian dilanjutkan oleh Wali Kota Eri dan Cak Ji ini betul-betul melanjutkan bahwa Indonesia ini, dan tetap diperjuangkan bahwa Surabaya ini harus menjadi kota yang baik, kota yang pemimpinnya itu ada, memikirkan rakyatnya, ikut membantu rakyatnya. Itulah Cak Ji, teman-teman. Jadi kemudian bukan hanya itu, bukan dalam kasus pembangunan, tetapi Cak Ji coba ketika teman-teman melihat bagaimana komunikasi Cak Ji dengan pihak hotel, bahwa dia berpikir, dia berpendapat bahwa dan mengusulkan bahwa masyarakat yang ada di sekitar sini harus diprioritaskan. Masyarakat yang ada di sekitar hotel harus diprioritaskan jika ada yang ingin melamar pekerjaan di hotel itu. Diprioritaskan tentunya sesuai dengan skillnya ya pasti seperti itu. Semua harus berpikir yang profesional ya. Cak Ji pasti juga berpikir begitu, yang sesuai dengan skillnya. Masyarakat sekitar yang pintar akunting, yang biasanya telah menjadi tenaga akuntansi di perusahaan yang lain, karena terlalu jauh mungkin dia ingin bekerja di situ dan memiliki keahlian yang memang diperlukan di situ, sebaiknya diterima karena dekat dari situ. Dan karyawan yang memang memiliki skill yang memadai dan tinggalnya memang dekat sekitar sebuah institusi tempat bekerja, itu sebenarnya lebih menguntungkan buat bisnis, lebih menguntungkan tentunya ya. Jadi apa yang diinginkan oleh Cak Ji, di samping masyarakat yang terdampak yang di sekitar tadi harus tetap haknya dipenuhi. Satu, yang kedua, kalau sudah menjadi hotel atau ya sedang membangun ini, kalau rakyat sekitar butuh pekerjaan yang sesuai yang ada di situ dan ada tersedia pekerjaannya ya, maka ditekankan agar pihak hotel ini mempertimbangkan dengan serius untuk menerima itu masyarakat yang ada di sekitarnya, memprioritaskan. Itu adalah pemikiran yang betul. Ini
Jadi Cak Ji, menurut saya berbahagialah masyarakat Surabaya karena memiliki pemimpin yang jarang, ya. Pemimpin ini jarang yang semacam ini. Di Indonesia itu tidak banyak. Seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin pengetahuan saya yang masih belum banyak, ya. Tetapi setiap hari saya melihat berita para pemimpin yang muncul, ya, adalah pemimpin-pemimpin ini saja, yaitu Pak Prabowo yang selalu berusaha untuk menarik Indonesia agar menjadi sejahtera. Rakyat miskin, ya, yang jumlahnya sangat banyak ini harus diperhatikan betul, harus betul-betul dibela, ya kan, seperti itu kan Pak Prabowo itu kan, ya, pada saat ini konsentrasinya, hatinya seperti itu. Hatinya itu Pak Prabowo seperti berteriak kasihan masyarakat yang kurang mampu. Dia juga memiliki hak yang sama, ingin hidup, menikmati hidup yang sama dengan yang lain-lainnya, hidup yang nyaman di Indonesia. Itu teriakan hati Pak Prabowo, seolah-olah kalau saya mau melihat selama ini Pak Prabowo berbicara dan bertindak selama ini. Yang kedua adalah Kang Deddy Mulyadi. Kalau kita lihat dari barat, atau sebelumnya, sebelum Kang Deddy ada namanya Pak Anies Baswedan pada waktu itu. Ya, orang cerdas ini juga demikian berupaya agar masyarakat Jakarta itu menjadi sejahtera, hidup yang nyaman. Ya, Anies Baswedan. Kemudian Kang Deddy Mulyadi ini berusaha, punya keberanian yang luar biasa. Ya. Kemudian berikutnya di Surabaya, Cak Ji bersama Wali Kota RI ini. Jadi Wali Kota RI ini, coba Anda lihat. Mungkin ada masyarakat melihat wali kotanya tidak, kok wali kotanya diam saja atau dan lain sebagainya. Tidak demikian. Ini adalah wali kota yang luar biasa, ini wali kota ini. Dia mau tidak terkenal. Pada saat ini, ya teman-teman, ya, Cak Ji yang bergerak untuk membantu, dan sebagai wali kota dia mengamankan Surabaya ini agar tetap, ya, tetap berjalan dengan baik, dan Cak Ji bisa melihat kondisi senyatanya yang ada di Surabaya. Apapun itu, ya, apa ini promosi atau apa ini strategi dan lain sebagainya, yang penting Surabaya menjadi baik, yang penting Jawa Barat menjadi baik, yang penting Jakarta dulu Anies Baswedan, Jakarta menjadi baik, yang penting Indonesia, rakyat miskin menjadi terperhatikan oleh Presiden Prabowo. Yang penting itu. Jadi ini ada orang-orang hebat. Ini adalah optimisme kita masyarakat Indonesia. Optimis, teman-teman. Optimislah bahwa kita ini bangsa yang hebat. Kita memiliki pemimpin-pemimpin yang hebat betulan. Ya. Kita bukan bangsa-bangsa barat, negara-negara maju itu kemudian selalu lebih baik dari kita. Tidak. Buktinya Donald Trump sama Presiden Prabowo. Saya mengakui bahwa Presiden Prabowo lebih baik daripada Donald Trump. Ya. Dan masyarakat Amerika sendiri juga merasa bahwa dia agak kecewa atau sangat kecewa, terserah mereka, karena negara mereka, dengan Presiden Donald Trump. Kalau kita tidak. Itu menunjukkan bahwa Presiden Prabowo lebih baik. Hati nuraninya, kecerdasannya, tindakan-tindakannya itu membela rakyatnya. Dan juga kita memiliki pemimpin-pemimpin yang saya sebutkan itu tadi. Apakah di negara-negara lain ada pemimpin seperti itu? Tentunya ada. Tetapi pemimpin yang ada di Indonesia itu ada yang sangat hebat. Ya, memiliki hati kepada rakyatnya, ingin membantu rakyatnya. Iya kan? Itu. Dan memiliki kecerdasan yang cukup
untuk memikirkan itu, untuk mengambil tindakan yang tepat. Ini adalah sebuah sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Indonesia. Kita harus bisa melihat itu. Kita harus bisa melihat cahaya-cahaya yang seperti ini. Jangan hanya melihat konflik atau kita melihat yang namanya krisis dan lain sebagainya. Lihatlah, ada pemimpin yang hebat. Krisis apapun kalau pemimpinnya hebat, pemimpinnya berusaha dengan baik, krisis itu bisa diatasi. Anda pasti pernah memiliki pengalaman seperti itu. Mungkin Anda memiliki bisnis, ketika bisnis atau Anda melihat sebuah bisnis yang menghadapi sebuah krisis, tapi kalau pemimpinnya hebat, maka krisis-krisis itu, tantangan-tantangan itu bisa dihadapi. Ya kan, yang terpenting adalah pemimpinnya, bukan apa yang sedang terjadi di luar atau di tempat sebuah negara. Misalkan di bumi ini sedang terjadi krisis global, tetapi kalau pemimpin Indonesia memiliki rasa belas kasihan kepada rakyatnya dan memiliki kecerdasan yang cukup. Kalau Pak Prabowo sangat cerdas, ya, memiliki pengalaman yang panjang. Dia bintang, ya, dia jenderal. Berarti dia memiliki intelektual seperti seorang profesor, katanya Pak Habibie. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri, harus bisa kita lihat bahwa Indonesia memiliki potensi, karena Indonesia memiliki orang-orang hebat. Tetap ada orang-orang hebat itu dan tetap akan muncul nanti. Dan kita berdoa bersama-sama, berharap, mengingatkan dengan baik dan memberitahukan kepada mereka pemimpin yang hebat itu bahwa Anda itu para pemimpin, Anda, Pak Prabowo, panjenengan Pak Deddy Mulyadi, panjenengan Pak Anies Baswedan, panjenengan Cak Ji, dan Wali Kota Eri, panjenengan Bu Risma, itu adalah pemimpin yang hebat. Dan saya percaya masih ada lagi yang lainnya, yang mungkin karena saya tidak tahu. Masih ada sangat banyak. Semoga segera muncul sehingga saya bisa tahu dan teman-teman semuanya bisa melihatnya dengan sangat jelas. Besok kita ketemu lagi di channel Gus Indam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.